sunnah Rasul itu tidak pernah memperbolehkan seseorang untuk berdusta atau berbohong. Tetapi ini Ustadz dalam berceramah kok bisa berdusta atas nama ulama, teman-teman. Ini kan gimana itu loh. Ini sekarang ya, sebelum saya lanjut, cuaca di sini sangat dingin ya. Sangat dingin. Sehingga bagi yang mendengar, utamanya bagi bayi Wahabi, dengarlah dengan hati yang dingin. Karena di sini kami ini sangat dingin teman-teman ya. Sebab ini di Banyuwangi, di Songgon katanya ya. Daerah Songgon. Ternyata di Banyuwangi kalau malam, wah luar biasa ya, dinginnya. Dingin banget ya, dingin banget. Sehingga bagi pendengar, utamanya bayi Wahabi, dengarkan keterangan kami dengan hati yang dingin ya. Karena kami suasananya di sini dingin. Hendaklah dingin aja ya. Ini saya pertama, ini sebenarnya sudah lama ya. Tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan kan dari sutat-sutat Wahabi itu. Pertama kita bahas tentang ceramah dari Ustadz siapa ini? Badrus Salam. Ini Badrus Salam ini. Lalu saya akan paparkan. Ini pertama, Ustadz Badrus Salam. Kata Ustadz Badrus Salam, dia berkata begini. Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu hukumnya sunnah. Sementara imam madhab yang tiga, itu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Jadi jelas dalam video ini, Badrus Salam ini berkata bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abror menyatakan kunut subuh itu disunahkan atau disyariatkan. Lalu si Badrus Salam melanjutkan, namun tiga imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Ini. Padahal kita semua sudah tahu bahwa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kunut subuh itu memang sudah sunnah. Dan menurut Imam Malik atau pendiri mazhab Malikiyah, jelas-jelas kunut subuh disyariatkan. Hanya saja perbedaannya, kalau dalam mazhab Imam Malik atau ulama-ulama Malikiyah, itu diutamakan ketika kunut subuh itu dilaksanakan sebelum kita ruku. Itu aja perbedaannya. Tetapi sama-sama mengatakan disyariatkannya kunut subuh. Jadi Imam Malik itu atau mazhab Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah menyatakan bahwa kunut subuh itu disyariatkan. Hanya saja lebih utama dilaksanakan sebelum kita ruku. Kalau Imam Syafi'i kan setelah i'tidal kan, sami Allahu liman hamidah, baru kunut kalau mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik atau ulama-ulama Malikiyah lebih utama dilakukan sebelum ruku. Jadi contoh kita membaca walam yakullahu kufan ahad. Jangan ruku dulu, tapi kunut subuh dulu. Nah, itu dalam mazhab Maliki. Jadi jelas dalam pernyataannya Ustadz Badrus Salam tadi yang mengatakan kunut subuh dalam mazhab Imam Malik, yang katanya dalam tiga mazhab itu kan Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, katanya kunut subuh tidak disyariatkan. Padahal nyata-nyatanya dalam pandangan Imam Malik atau mazhab Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, jelas kunut subuh itu disyariatkan. Hanya saja kunut subuh di dalam pandangan mazhab Malikiyah itu lebih utama dilakukan sebelum kita ruku. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan setelah kita i'tidal. Tolonglah kalau mau berceramah itu yang jujur Ustadz ya, yang jujur. Untuk ibaratnya sudah kami cantum di deskripsi teman-teman. Sudah kami cantum di deskripsi, silakan cek sendiri ya tentang ibarat-ibaratnya. Tentang kebohongan Ustadz Badrus Salam tadi. Ini yang pertama. Jadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam. Jadi dia berdusta, dia berbohong. Yang kedua, ada lagi namanya adalah Abu Haidar. Abu Haidar ini juga berdusta. Berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Dalam salah satu video yang sudah tersebar, Ustadz Abu Haidar ini berkata begini. Apa hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Setelah kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar ketika dia itu ditanya oleh jemaahnya, apa hukumnya membaca Al-Quran di sisi kuburan? Dia menjawab, membaca ayat suci Al-Quran di sisi kubur ini ditentang keras oleh Imam Asy-Syafi'i.
Astagfirullahalazim. Ini jelas-jelas kedustaan atas nama Imam Asy-Syafi'i, teman-teman. Sebab mengapa di dalam kitab itu sendiri, karya daripada Imamuna Asy-Syafi'i, jelas-jelas beliau menyatakan wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyitih. Dan saya senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kubur, lalu kemudian mendoakan si mayit. Itu jelas, dan dalilnya kami taruh di deskripsi. Jelas itu kitab Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah di kitab-kitab mereka, terlalu banyak untuk menganjurkan kita ketika ziarah kubur membaca Al-Quran di sisi kuburan. Cek dalam kitab I'anatul Talibin, cek dalam kitab Nihayatul Muhtaj, cek dalam kitab Munil Muhtaj, cek dalam kitab Nihayatul Zen, cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, cek di dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Kalau perlu, silakan baca kitab-kitab yang lainnya. Jelas Abu Haidar sudah berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tolonglah Pak Ustadz ya, Ustadz Abu Haidar dan para pendukungnya, kalau Anda salah, akui kesalahan, apalagi sampai berdusta. Rasulullah SAW telah bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia itu berkata, dia malah berdusta. Ini tanda orang munafik. Kemudian ceramah yang ketiga yang disampaikan oleh Farhan Abu Furaihan. Kita dengarkan dulu ceramah Farhan Abu Furaihan. Apa kata Farhan Abu Furaihan dalam salah satu videonya, teman-teman? Begini. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam sholat 5 waktu dan dalam seluruh ibadah. Ustadz Farhan Abu Furaihan ini jelas berkata 4 mazhab tidak menganjurkan melafadzkan niat dalam setiap atau semua ibadah. 4 mazhab katanya. 4 mazhab kata Farhan Abu Furaihan tidak menganjurkan melafadzkan niat. Padahal kita tahu sendiri dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jelas Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di sana menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i maupun Ashab Syafi'i, bahwa dianjurkan, disunnahkan at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Dan untuk dalilnya silakan cek di deskripsi. Jadi jelas Ustadz Farhan Abu Furaihan ketika ia berkata 4 mazhab sepakat tidak menganjurkan melafadzkan niat, itu sebuah kedustaan, sebuah kebohongan. Ayatul munafiqi thalathun. Yang pertama ketika ia berkata dia berdusta. Ini ketiga. Kemudian yang keempat, ceramah yang disampaikan oleh Haris Abu Naufal. Haris Abu Naufal dalam salah satu videonya dia berkata begini. Lihat jawabannya Iz bin Abdus Salam. Bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Haris Abu Naufal dia berkata, menurut Syekh Iz bin Abdus Salam atau Izzuddin bin Abdus Salam, bersalam-salaman setelah sholat subuh atau salaman setelah sholat asar merupakan bid'ah. Padahal kita semua tahu, teman-teman, ketika Wahabi atau kelompok sebelah itu berkata bid'ah, itu maksudnya sesat. Apakah benar Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan bersalaman setelah sholat subuh atau salaman setelah sholat asar itu dikatakan bid'ah dalam artian sesat? Ternyata Sutat ini atau Haris Abu Naufal sangat keliru. Bahkan ini penuh dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Dalam kitab beliau sendiri, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, cek dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan di antara contoh bid'ah yang boleh, adalah bersalaman setelah sholat subuh atau salaman setelah sholat asar. Jadi bid'ah yang boleh. Sebab dalam pandangan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, dan hukumnya nanti terbagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Ternyata salaman setelah sholat asar maupun salaman setelah sholat subuh dimasukkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam termasuk bid'ah yang boleh. Jadi bukan
haram, bukan seperti yang dikatakan oleh Haris Abu Naufal. Kemudian yang kelima, ceramah yang telah disampaikan oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad, ini saya ingat saya ya, namanya Abdul Hakim, dia berkata begini. Para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab ini adalah bid'ah besar dalam Islam. Kata Abdul Hakim, dia berkata, para ulama mengatakan menentukan suatu madhab merupakan perkara bid'ah dalam Islam. Astagfirullahaladzim. Ulama siapa yang ia maksud? Kok bisa Abdul Hakim mengatakan para ulama menyatakan menentukan suatu madhab itu merupakan suatu bid'ah yang besar dalam Islam? Padahal justru para ulama menyatakan, menegaskan untuk kita bagi orang-orang awam, artinya orang yang belum masuk dalam kategori, belum memenuhi persyaratan seorang mujtahid, maka hendaklah kita bertaklid atau ikut salah satu madhab. Dan itu sangat jelas dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, bahkan ulama itu berbeda. Apakah boleh berpindah madhab atau justru wajib menetapi satu madhab? Bukan. Perkara bid'ah bermadhab itu dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala berkata, orang yang belum memiliki persyaratan seorang mujtahid, maka ia harus bertaklid, wajib mengikuti salah satu 4 mazhab. Baik mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i maupun mazhab Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan ayat fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Bagi pendukungnya atau bayi-bayi Wahabi ya, Anda itu harus mampu menerima kebenaran dari siapapun. Kami cinta kepada Anda biar Anda itu tidak dibohongi, tidak gampang disesatkan lah. Tidak gampang disesatkan atas nama para ulama. Padahal keterangan yang telah disampaikan oleh 5 ustadz tadi sangat tidak benar, sangat jauh dari kebenaran. Bahkan itu hanya merupakan dusta atas nama para ulama. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Tanda orang-orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila ia berkata ia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia ingkari, dan ketiga, wa idza tumina khana, apabila ia sudah dipercayai maka ia berkhianat kepada orang yang mempercayai dirinya. Hati-hati ya, ini fatwa, jangan sembarangan berfatwa apalagi di YouTube. Dan ketika kebohongan itu disebarkan di YouTube, maka kami akan juga membantah, meluruskan dengan YouTube juga teman-teman ya. Gak cukup kalau cuma pergi ke orangnya, gak cukup. Sebab apa? Kesalahannya, kebohongannya, kedustaannya sudah tersebar luas. Sebab itu ketika YouTube dibantah dengan YouTube itu seimbang. Kan dalam Islam itu apabila kamu membalas, balas dengan yang setimpal kan ya. Dan ini sudah setimpal. Jadi kalau seumpama kedustaan itu dibeberkan di YouTube, maka kebenaran juga harus dibeberkan di YouTube biar seimbang. Niat kami cuma satu, meluruskan apa yang keliru agar umat ini tidak mudah dibohongi oleh siapapun teman-teman ya. Tidak mudah dibohongi sebab kami mencintai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memahami agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.